Nah, ini dia baru masuk nih. Minggu lalu gak masuk nih. Siapa nih namanya? Galate. Ya, Panggilannya siapa panggilannya? enggak latte ya. Galate namanya. Namanya panggilannya Galate. Ya, Saturday jam 10. Oke. Minggu lalu kemana kok nggak datang? lagi persiapan lomba, Oh ya, lomba apa tuh? lomba dance Lomba dance. Asal mana kamu? asal Mm-mm. Merauke. Wih, ada teman juga dari sana. Tutor di Algonova juga dari Merauke. Iya, Eh, Gimana guys kabarnya hari ini semuanya sehat? Ada yang sakit? Ada yang sakit nggak? Ada yang sehat nggak? Ada semua. Nah mungkin Galate kan belum tahu nih namaku ya. Ini namaku Ardi Zakirul. Nanti kalian bisa panggil aku Kak Ardi ya. Sistemnya di kelas ini adalah santai tapi serius. Ya. Nah ini Pramudia lagi di mana nih? Stickman, game apa itu? Backgroundmu? Alexi namanya Alexi, ingat aku. Itu game apa backgroundmu? Game itu dari YouTube Dari YouTube. ya, Oh, apa itu? kayak dari episode, kayak ada episode, kayak satu frame episodenya. Hmm, oke. Oh ya, kalau Galati kelas berapa? Belum tanya kelas tadi. Di sekolahnya maksudnya, di sekolahnya kelas berapa sekarang? kelas 8. Kelas 8, berarti kelas 2 SMP. Iya, Oke, ini kenapa? Guys, kalian kalau masuk kelas itu, kalau apa masuk ke Zoom itu dari mana? Aku tanya ke kalian. Kalian kalau masuk ke Zoom ini, klik linknya dari mana? Dari WhatsApp. Dari WhatsApp. Zaina dari mana? WA, ya WhatsApp. Hmm. Kalau Galati dari mana? dari grup yang IIND itu. Oh ya, di WhatsApp juga kan? Ya, Oke. Sebenarnya, kalian tahu nggak kalian bisa login nggak dari situ? Tahu nggak? Bisa login dari platform Algonova. Galate udah bisa masuk belum ke Algonova? Udah pernah sih dulu waktu awal-awal. I- yang mana? Nah, biasanya biasanya kalau awal lupa, nggak apa. Ini aku bakal tutorialin lagi ya teman-teman ya. Aku bakal tutorial lagi. Aku bakal kirim namanya lagi. Namanya aku kirim di grup ya. Loh, gimana ini? Nah, tapi di situ teman-teman itu ada kesalahan ya. Nanti aku tulis dulu lah. Download, download. Nah, teman-teman itu di grup ya. Aku kirimin link sama PDF-nya. Nah, itu silakan diklik di gini. Aku bakal share screen ya. Aku share screen ini kelihatan nggak teman-teman? Udah kelihatan ya? Nah, silakan kalian kunjungin yang ada di ini.
Di sini kan ada learn.algonova.id/login. Silakan kalian bisa klik bintang ini ya, bintang ini. Dan nah jadi biar kalian nggak lupa, nanti kalau lihat bintang itu di sini. Nah, di sini. Mana kok nggak ada? Soal bookmark. Nah, di sini. Atau kalau enggak, taruh di sini. Add shortcut ini. Shortcut ini, misalkan kalian kasih nama Algonova. Terus URL-nya bisa kalian paste di sini. Dan udah, nanti ada di sini. Jadi kalau kalian mau masuk Chrome langsung bisa klik di sini. Nah, langsung login ke sini. Gitu ya. Nah, akunnya bisa di sini. Aku pinjam punya Muhammad Farhan deh. Pinjam punya Muhammad Farhan, login. Oke. Nah, masukin kata sandinya. Nah, kenapa nih? Nggak bisa diklik. Kata sandinya dimasukin. Nah, kan seperti ini ya teman-teman ya. Udah ya kelihatan ya seperti ini ya. Kalau udah seperti ini, silakan kalian klik di sini. Terhubung ke pelajaran ini. Dia langsung bakal masuk ke Zoom. Kita klik ya. Nah, dia masuk ke Zoom. Gitu. Jadi semisal aku lupa nggak kirimin link di grup atau kalian nggak bisa masuk lewat yang di grup bisa masuk lewat sini. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang tanyakan? Ini aku udah record apa belum ya? Oh, udah. Udah ya. Nah, tadi kayaknya ada Farhan. Kok nggak ada lagi? Ini Galate kok off cam. Kemana Galate? Halo, halo. Nah, ini ada Farhan. Halo Farhan. Halo Farhan. Halo Farhan. Halo Farhan. Suaramu kecil, tidak terdengar. Nggak ada suaranya Farhan. Coba dibenerin dulu mic-nya. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja ya. Kita mulai materinya hari ini adalah string. Siapa yang udah tahu string itu apa? Ada nggak yang tahu apa itu string? Nggak ada yang tahu. Nah, oke, kita bercerita dulu nih. Masukkan proyek. Halo, developer-developer junior. Tim development membutuhkan bantuanmu lagi. Para programmer, yaitu pro tim, sedang bekerja di proyek untuk fasilitas rekreasi bunga matahari. Kalian ingin mengotomasi pengumpulan masukan dari pelanggan-pelanggan mereka. Tolong bantu kami. Nah, pengumpulan masukan adalah tugas yang sulit, tetapi penting. Analisis masukan bisa membuat lebih efektif keputusan manajemen. Baru-baru ini, keluarga kami tinggal di fasilitas rekreasi bunga matahari. Tempatnya nyaman dengan meja yang baik. Kami sangat menyukai Okorsa di menu musim panas. Terdapat gym dan bangunan sebelah. Saya datang ke sana untuk melakukan tinju pada sore hari ketika anak-anak sedang menikmati bola air. Ini apa ini maksudnya nih, teman-teman? Nah, sebuah komentar ditulis oleh seorang pengguna menggunakan keyboard dan dibaca
dengan fungsi input. Dalam programnya, isi diri komentar disimpan di dalam variabel string, variabel yang bertipe data string. Nah, jika kita memiliki fungsi siap guna untuk menangani variabel string, kita bisa mengatasi rintangan-rintangan ini dengan cepat. Tipe data numerik itu dia bisa dijumlahkan, dikurangi, dikalikan, dibagi, pembagian bulat, dan sisa bagi. Lalu ada tipe data string. Nah, dia menemukan panjang dari satu string, mengambil sebagian dari string, mencari substring dalam string. Nah, tujuan dari hari kerja ini adalah untuk memprogram analisis masukan. Seorang klien telah memasukkan beberapa komentar ke ProTeam agar mereka mulai bekerja. Kamu harus menganalisis mereka mengikuti beberapa parameter penting. Hari ini kamu akan pelajari fungsi spesial untuk bekerja dengan variabel string, cari tahu bagaimana komputer bisa menangani perintah-perintah dari bahasa pemrograman, dan pahami mengapa penting untuk mengingat tipe data yang kamu urus. Nah, minggu lalu kita udah belajar variabel, teman-teman. Ada yang masih ingat apa itu variabel? Satu kata untuk menggambarkan variabel, teman-teman. Apa? Alexi mungkin, Alexi ingat nggak? Variabel itu apa? Halo, Alexi, bisa on mic dulu, on mic. Ya. Ingat nggak variabel itu apa? Minggu lalu kita pelajarin. Lupa? Mungkin Zaina. Zaina ingat nggak variabel itu apa? Tempat untuk menyimpan data. Nah, benar, tempat untuk menyimpan data atau wadah gitu ya. Sip. Nah, di sini variabel adalah elemen data yang memiliki namanya sendiri. Untuk menggunakan variabel dalam satu program, Anda perlu menciptakan variabel dengan memberikan variabel tersebut sebuah nama dan menyetel nilainya dari variabel tersebut. Nah, di sini kita punya jam, yang itu nama dari variabelnya adalah jam, terus kasih sama dengan, dan 6 itu adalah nilai dari variabel tersebut. Nah, ada yang masih ingat kemarin ada input ini untuk apa? Input ini untuk memasukkan data melalui keyboard gitu ya, dari pengguna. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini, yaitu adalah string. Variabel string, agar bisa mendapatkan informasi dari string. Mari kita mulai dengan memprogram beberapa kasus sederhana untuk fasilitas bunga matahari. Pertanyaannya, manajer menawarkan diskon untuk komentar-komentar besar. Keterampilan yang dibutuhkan adalah menentukan panjang dari sebuah string. Terus, ada bagian gym mungkin bisa digunakan sebagai iklan. Maka potonglah satu bagian dari sebuah string. Lalu ada sang koki tertarik dengan sebutan menu musim panas. Carilah sebuah kata untuk ucapan di dalam suatu string. Dengan manajer menghargai komentar yang mengandung kata-kata nyaman. Maka carilah sebuah kata atau ucapan dari dalam suatu string. Mungkin part ini yang bakal kita pelajari hari ini ya teman-teman ya. Yang pertama, semua fungsi yang akan kita lihat nanti mengembalikan sebuah nilai sebagai hasil dari sesuatu. Ini masuk akal karena kita ingin mengambil beberapa informasi dari string. Informasi tersebut bisa disimpan di variabel tersendiri. Memproses suatu argumen dan mengembalikan hasilnya. Hasil ini bisa angka atau string, terus bisa nama fungsinya apa, dan kita kasih argumen. Jadi nanti. Yang pertama,
Yang pertama, teman-teman, di sini ada mencari panjang dari string. Kita bisa gunakan len, ya. Len dari stringnya. Kira-kira kalau len ini fungsinya untuk menghitung panjang dari string, kira-kira variabel panjang ini menyimpan apa, guys? Ada yang tahu? Ini aku contohin deh. Nggak bisa pakai string. Nah, kira-kira panjang ini isinya apa, guys? Ada yang tahu nggak? Ayo coba bantu jawab. Nggak apa-apa, nggak perlu, nggak harus benar. Kira-kira di bayangan kalian, kalau len ini adalah untuk menghitung jumlah panjang dari masukan, maka panjang ini isinya apa, guys? Angka atau huruf atau apa? Dari Galate mungkin. Tahu nggak Galate? Isinya apa kira-kira? Menurut kamu aja. Halo, Galate. On mic dulu, on mic dulu. Galate, halo. Halo. Ada suaranya nggak Galate? Coba ngomong. Apapun. Halo, halo gitu. Halo? Nah, ada masuk. Nggak usah takut ya, nggak usah takut ya. Ini santai, aku cuma tanya kira-kira kalau len ini adalah fungsinya len ini adalah untuk menghitung jumlah panjang masukan, maka panjang ini isinya apa kira-kira? Huruf atau angka? Hmm, nggak tahu. Kira-kira menurut kamu huruf atau angka? Angka? Kenapa kok angka? Eh, Kenapa kok angka? eh, Mungkin yang lain deh. Ya, tapi benar Galate. Terima kasih ya, udah bantu ya. Jadi benar, itu adalah angka. Coba Farhan, Farhan, halo Farhan. Bisa on mic Farhan? Halo Farhan. Nah, tadi kan udah dibantu tuh sama Galate. Ini isinya adalah angka. Kenapa kok bisa isinya angka? Kenapa tuh? Bingung? Masih bingung? Ini yaudah. Ini teman-teman, aku bakal jelasin lagi. Kita coba print aja. Kalau kita panjang ini kita print, isinya 22. Padahal kita masukinnya adalah ini. Ya, kita coba print. Masukkan. Kalau aku print masukkan isinya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau aku print masukkan, isinya apa? Zaina, Zaina.
Kalau aku print masukan, isinya apa masukan? Ah, apa? Kalau aku print masukan ini isinya apa? Oh, huruf. Apa? Huruf. Iya, iya, isinya huruf benar. Isinya apa? Ah, tempat Terlihat yes. apa? Tempat yang fantastis. Oke, benar-benar. Oke, terima kasih ya. Benar. Kalau kita print isinya adalah tempat yang fantastis. Nah, lalu kita perlu tuh di suatu kondisi kita perlu menghitung tempat yang fantastis ini ada berapa huruf sih gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, di sini ada dua. Ada 22 panjang. Kita print coba. Daripada kita menghitung satu-satu seperti itu, di Python kita bisa ada fungsi yang bisa menghitung jumlah ini semua, teman-teman. Yaitu len. Cara menuliskannya gini. Nah, kan di sini tempat yang fantastis itu disimpan di dalam masukan. Ya. Berarti masukan sekarang isinya adalah tempat yang fantastis. Ya kan? Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, lalu aku mau ngitung berapa jumlah tempat yang fantastis ini. Berapa jumlah huruf yang ada di situ. Kita gunakan variabel baru. Namanya mungkin panjang. Ini. Lalu kita tulis len, len dalam kurung. Nah, apa yang mau kita hitung di sini yaitu masukan. Maka kita tulis di sini masukan. Nah, setelah itu kita print. Untuk ngeprint panjangnya kita print apa guys di dalam print ini? Ada yang tahu? Kita harus ngeprint apa di sini? Alexi tahu nggak? Untuk ngeprint panjangnya berarti kita di sini harus ngeprint apa? Halo Alexi. Untuk ngeprint panjang ini, untuk ngeprint panjang dari masukan, yang diprint berarti apa? Tempat yang fantastik, woi. Iya. Apa, apa Alexi? Tempat yang fantastik. Iya, tempat yang fantastik. Kalau kita mau ngeprint panjangnya ini berapa huruf, apa yang kita print di sini? Yang lain mungkin coba. Kalau Alexi bingung. Farhan deh, Farhan. Kalau kita mau ngeprint tempat yang berapa panjang tempat yang fantastis, kita print apa di sini? Apa Farhan? Suaranya nggak ada. Diketik aja coba, diketik. Masukan. Untuk ngeprint panjangnya, Untuk print. kalau print masukan gini, isinya apa, Farhan? Isinya Kalau aku print masukan gini, yang tampil di sini nanti apa? tempat yang fantastis. Oke, benar tempat yang fantastis. Nah, tadi aku udah bikin fungsi untuk menghitung jumlah tempat yang fantastis. Kalau kita hitung manual, 1, 2, 3, 4, dan terusnya, isinya adalah 22. Nah, gimana caranya supaya print ini bisa tampil 22? Apa yang harus kita print?
Ke Zaina lagi mungkin. Ayo, Zaina. Kira-kira apa? Panjang. Panjang. Oke, sip, panjang. Karena panjang ini menyimpan len masukan. Len itu adalah fungsi untuk menyimpan panjang dari masukan. Ya, kita print. Isinya 22. Itu ya teman-teman ya. Pusing nggak? Pusing nggak? Nggak pusing. Gelate pusing nggak gelate? Pusing. Nggak apa ya. Nanti kalau pusing, ini kita lanjutin dulu. Kalau pusing nanti aku bakal share apa namanya record dari kelas ini. Nanti kalian bisa tonton lagi videonya. Itu ya. Oke, tadi ada fungsi yang pertama yaitu len untuk mencari panjang dari suatu string. Yang kedua ini apa nih? Yang kedua nih. Yang kedua, kita mencari posisi dari suatu string, teman-teman. Nah, seperti ini. Kami pergi berlibur, sebenarnya dalam string, di balik layar ya, di dalam sistemnya, dia itu menyimpan angka ini. K itu adalah 0, intinya dia adalah urutan angka yang dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Itu dari stringnya. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Kita balik ke sini lagi. Ini kita hapus. Len, oh ini jangan dihapus deh. Len ini untuk memperpanjang, melihat. Nah, untuk tadi kan ini ada 22 ya. Berarti kalau T ini dia angka keberapa, guys? 0. Oke. Kalau Y, 6. Oke, kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa spasi itu tetap dihitung. Spasi tetap dihitung. Jadi Y adalah 7, teman-teman ya. Nah, angka-angka ini kita bakal mengenal sebagai indeks ya. Ingat-ingat ya. Angka-angka ini kita bakal menyebutnya indeks. Jadi kalau aku tanya nanti ya ke depannya ya, indeksnya itu dimulai dari berapa? Nah, semua indeks itu bakal dimulai dari 0. Apapun nanti. Karena indeks ini nanti nggak cuma dipakai di string, banyak banget nanti yang pakai indeks, teman-teman. Dan dia bakal selalu dimulai dari angka 0. Oke. Nah, gimana caranya supaya dia bisa ngeprint posisinya? Kalau mau manggil indeks, kita panggil variabelnya. Lalu kita tulis si kurung siku. Nah, seperti ini. Kurung siku. Lalu di dalamnya adalah indeksnya yang ingin kita panggil. Kalau tadi aku panggil Y, berarti indeks berapa tadi? Indeks 7 ya. Berarti kita tulis 7 di sini. Nah, kita print. Nggak di print. Nah, maka dia ngeprint Y. Karena dia ada indeksnya. Kalau yang misalkan F, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau kita isi 12, maka dia sekarang F itu. Udah sesimpel itu. Ya. Nah, kita udah belajar 2 ya. Yang pertama len itu adalah untuk menghitung jumlah dari string. Yang kedua ada position, yaitu pakai indeks. Terus yang ketiga adalah hampir sama dengan position,
tapi dia eh, hanya ingin menampilkan posisi yang ingin ditampilkan, yaitu dari apa ya ini bahasanya ya. Nah, angka mulai dan angka akhir atau indeks mulai, indeks akhir. Kita coba, nah ini kan 12 tadi berapa ya? 8 ya, 7 ya. 7 itu kan Y. Gimana caranya kita hanya menampilkan yang? Kan ada satu, yaitu indeks 7, 8, 9, 10. Ya kan? Nah, caranya adalah setelah angka 7, kita kasih titik 2, lalu indeksnya kan sini sampai G ya. Berarti 7, 8, 9, 10. 10 ditambah 1, maka 11. Nah, dia yang. Jadi, angka mulainya itu adalah angka yang ingin kita print, kan Y. Y itu di indeks, di indeks 7. Kita mau tampilkan yang indeks 7, 8, 9, 10. Akhirnya, yang terakhir kita tambahin 1. Berarti kita tampilin yang. Gitu. Kalau 10, coba-coba. Kalau 10, dia bakal yan. Karena 10-nya nggak dianggap. Dia jadi angka mulai plus angka berhenti. Sorry, kok angka sih hurufnya? Huruf mulai dan huruf berhenti sebelumnya. Tuh. Lanjut ke, nah ini ada fungsi lagi yang untuk mencari atau yang mengandung kata nyaman di sini ya. Kalau kita di sini print lagi, masukkan titik find dalam kurung yang isinya adalah 7. Dia bakal mencari dimulai dari indeks keberapa yang itu, yaitu indeks 7. Ya, kita gunakan find. Nah, jadi kita udah belajar 4 nih, udah belajar 4. Ya. Oke. 4 dulu deh. Tadi, len, untuk apa len, teman-teman? Udah lupa? Len tadi untuk menghitung jumlah string. Lalu ada position. Terus ada find untuk mencari posisi keberapa angka yang huruf yang kita sebutkan di sini. Lalu, ada fungsi lagi yang namanya adalah lower. Ada lower, ada upper. Oh, nggak ada upper ya di sini ya. Adanya cuma lower ya. Lower itu fungsinya adalah membuat huruf ini semua menjadi kecil. Ini kan tempatnya gede ya, T-nya gede ya. Kalau kita kasih lower, dia bakal menjadi kecil, guys. Ini maksudnya. Masukkan titik lower dalam kurung. Kita print, dia bakal T-nya menjadi kecil. Nah, kenapa sih ada lower ini? Banyak fungsinya, guys. Untuk membandingkan biasanya. Untuk membandingkan atau mengecek apakah hal ini udah ada atau belum gitu ya. Karena kalau misalkan kita tulisnya tempat ini gede sama gini, sama kecil itu berbeda dianggapnya. Nah, supaya dia bisa dibandingkan, dia harus sama-sama dibuat kecil dulu gitu. Ya, nanti kamu bakal tahu di materi-materi selanjutnya. Jadi kesimpulannya, ada variabel string membolehkan beberapa bentuk operasi dari menghitung panjang string ke mencari kata-kata dari dalam string. Semua karakter di sebuah string memiliki nomor. Nomor untuk karakter pertama adalah 0. Kita tadi setujui ya, nomor itu adalah indeks kita nyebutnya.
Untuk menguasai fungsi-fungsi tersebut, kamu harus berlatih menggunakannya. Maka dari itu kita bakal masuk ke soal yang pertama. Cara masuknya, teman-teman, cara masuknya, nah cara masuknya gini ya. Loh, kenapa nih kamu masuk? Nah kan gini kan tampilannya. Hari ini adalah string. Maka kita klik yang string ini, yang hari ini, terus masuk ke dalam yang pertama ini, bunga matahari yang satu. Yang tiga, nomor tiga, soal pertama. Nanti kalian bakal masuk ke dalam soal ini. Aduh, ngelag. Nah, ya silakan masuk teman-teman. Aku tunggu semuanya masuk. Kita kerjakan bersama-sama. Loh, loh, loh. Kita kerjakan bersama-sama. Oke, Alexi belum masuk Alexi. Alexi belum masuk Alexi. Kenapa ada kesulitan? Bisa on mic kalau bisa tanya kalau ada kesulitan. Udah agak cek. Oke, silakan masuk ya. Wah, oke. Kita kerjakan teman-teman biar nggak telat. Yang pertama, tandai pernyataan yang benar tentang string dan jawabannya bisa lebih dari satu jawaban. Yang pertama, jika tidak ada yang ditemukan sebagai hasil dari pencarian elemen dari string, fungsi akan mengembalikan hasil min 1. Nah, ini aku belum ajarin ya, yaitu di bagian, nah, find ini. Dia bakal ngeprint min 1 ketika dia tidak ada, guys. Jadi, ini benar. Jika tidak ada yang ditemukan sebagai hasil dari pencarian elemen dari string, fungsi akan mengembalikan hasil min 1. Ini adalah benar. Yang kedua, jika tidak ada yang ditemukan sebagai hasil dari pencarian elemen dari string, fungsi akan mengembalikan hasil 0. Nah, ini salah nih. Salah ya, karena yang benar adalah min 1. Jangan dicentak. Yang ketiga, elemen-elemen atau simbol dari string bernama dengan urutan mulai dari 1. Benar atau salah, teman-teman? Benar atau salah? Angka yang berurutan dimulai dari 1. Dari Galate mungkin. Bantu jawab. Angkanya dimulai dari 1, benar atau salah, Galate? Salah. Oke. Yang benar adalah dimulai dari 0. Ini elemen-elemen dari string bernama dengan urutan mulai dari 0. Elemen string bisa didapatkan menggunakan nomornya. Benar. Sebagian dari string bisa dipotong dengan menetapkan nomor awal dari bagian dan nomor setelah akhir dari bagian. Benar. Kita coba centang. Sip, benar ya. Nah, jawabannya ini ya teman-teman. Di screenshot, atau di foto, biar nggak lupa. Lanjut ke nomor 2. Ini biasanya ini nomor 2, 3, 4. Nomor 2 sama 3 silakan dikerjakan dulu. Ayo balapan sama aku.
Oke, kita lanjutkan nomor 4, teman-teman. Nomor 4 ini, masukkan. Oh ya, kita baca dulu soalnya. Ini dibuka tutup ya. Dibuka dulu. Dibuka, terus lihat, tinggalkan ulasan perjalanan. Kita masukkan. Terima kasih untuk ulasan detail itu sepanjang 11 karakter. Intercall membantu perusahaan travel mengumpulkan ulasan dia seharusnya menulis program untuk berterima kasih kepada pelanggan kita baca. Jadi baca ya. Seseorang secara tidak sengaja menghapus bagian dari kode. Silakan bagian yang hilang program harusnya bekerja seperti pada gambar. Intinya dia akan meminta ulasan dari dari user. Kita inputkan terus kita tuliskan cara ngeprint panjangnya dari karakter tersebut. Ini sama kayak tadi teman-teman. Panjang. Untuk menghitung panjang dari inputan yang udah kita masukkan, kita pakai apa tadi fungsinya? Gimana teman? Ini yang lain kok stuck, kenapa nih? Halo, ini yang lain kenapa kok nggak gerak? Tadi Galate ada kesulitan. Kenapa kok belum masuk ke nomor 2? Tadi nge-stuck di nomor 1. Kenapa tuh? Sekarang udah bisa, udah masuk ke nomor 2. Udah. Oke. Alexi. Alexi Iya, kenapa stuck di nomor 1? tadi aku nggak lihat. Hmm, aku pen- Apa? aku Masih yang belum bisa. masih belum bisa lanjut? Iya, Belum. belum. Jawabannya ini ya. Ini jawabannya.
Kan? Kenapa masih stuck di nomor satu? Kita kerjakan sampai jam 10.55 ya guys ya.
Guys, kita istirahat dulu ya. Istirahat dulu sampai jam 10, nanti jam 11 lebih 5. Oke?
Halo guys, kita balik lagi. Welcome semuanya. Loh, Farhan kemana Farhan ini kok keluar? Oke, kita lanjutin materinya. Nah, materi selanjutnya, string itu, teman-teman, bisa juga dioperasikan kayak matematika. Bisa dijumlahkan, bisa dikalikan. Tapi hasilnya bukan 2 kali 4 sama dengan 8 ya. Tapi kalau dia ada penjumlahan dulu deh, penjumlahan dulu ya. Seperti ini, poin satu sama poin 2 ketika di dalam input, dia kan hasilnya adalah selalu bakal jadi string ya. Kalau poin satu plus poin 2 itu dia bakal menempel, menempel apa sih namanya? Gini-gini. Set, 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 set. Poin satu input masukkan. Poin 2. Nah, itu adalah poin satu plus poin 2. Ini kita play. Sini 6 di sini. Terus masukkan lagi 7. Hasilnya 65. Kenapa kok hasilnya bukan 11, teman-teman? Tapi hasilnya 65? Karena kalau kita inputkan seperti ini, input itu bakal selalu menjadi string. Kalau string itu dia, kalau ditambahkan, dia bakal me, gini aja, dia menyampingkan aja gitu ya. Menampilkan 6 sama 5 gitu. Jadi disampingkan aja gitu. Dijadikan satu kata 65. Misalkan lagi, masukkan satu lagi dan jadi lagi dan gitu ya. Lagi dan jadi lagi dan kalau dijumlahkan. Kalau dikalikan, nah misal gini, aku, aku. Nah, dia bakal kalau dikalikan dia bakal looping atau dia bakal mengulangi tulisan yang sama sebanyak 3 kali karena 3 kali poin. Kalau 3 kali poin dia bakal menampilkan sebanyak berapa? Di sini misalkan 4. Kalau dikalikan dia bakal aku 4 kali. Enggak, gitu. Bisa dipahami teman-teman untuk operasi string yang ini? Bisa ya? Nah, kalau bisa silakan dilanjutin ke soal yang kedua, yang bunga matahari. Masukkan 2. Yaitu yang soalnya udah gosok itu.
Yang pertama, tandai pernyataan yang benar tentang data tipe dan interpreter. Nah, ini mungkin langsung kita jawab aja ya. Jika mencoba akan sering menggunakan menghasilkan error, tidak salah. Ini benar. Sebab keterlibatan hanya memiliki satu arti. Satu arti. Fungsi string digunakan untuk mengubah data tipe string benar. Interpreter memahami bagaimana cara melaksanakan sebuah perintah berdasarkan data tipe. Interpreter adalah sebuah program spesial memahami dan melaksanakan bisa. Masih salah nih. Nah, jawabannya ini ya teman-teman ya. Silakan difoto aja teman-teman, difoto atau di screenshot. Ini aku kirimin ya di grup ya. Lanjut ke nomor 2. Program mencetak sebuah string, program mencetak sebuah angka untuk menghasilkan error. Sesuaikan. Kalau kita bakal ngeprint string. Ini bakal string karena dia string ya umurnya. Lalu karena dia ini seperti ini, print integer ID. Di sini ID-nya adalah string, terus kita ubah menjadi integer. Maka dia bakal mencetak angka. Lalu ada nick 29, nama sama umur. Dia yang nama string, yang umur dia integer, maka dia bakal menjadi error. 5 ditambah 4 sama-sama integer, maka dia mencetak angka. Sarah nama keluarga Johnson. Kalau print nama plus nama keluarga, berarti tambah ini dia bakal menjadi string. Oke, benar ya. Kirimin di grup aja. Nomor 3, 4, lanjutin aja sampai nanti jam 11.25. Silakan dilanjutin teman-teman. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja.
Halo guys, bisa di stop dulu ngerjainnya. Kita balik dulu ke Zoom. Karena waktunya udah mau habis, teman-teman. Gimana sampai mana ngerjainnya? Halo, halo. Oke. Sorry aku nge-lag kayaknya. Gimana guys, ngerjainnya sampai mana? Oke. Nah, itu soal-soalnya bisa dikerjakan setelah kelas setelah ini ya. Dilanjutin aja sampai selesai. Sambil lihat-lihat referensi juga gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang tanyakan nggak sebelum kita akhiri hari ini kelasnya? Ada yang ditanyakan guys? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Materinya adalah konstruksi bersarang. Nah, itu apa itu kita bakal pelajari minggu depan. Ya. Oke, jadi terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Ketemu lagi minggu depan. See you guys.